Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradara SOSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menganalisakan kembali ya, untuk update analisa kita persiapan di minggu depan, khususnya besok hari Senin tanggal 7 Juli 2025. Nah, di sini kita lihat ya pergerakan market saat ini sedang membuat bias bearish ya. Saat ini kita lihat sedang membuat bias bearish, dan kalau kita melihat di time frame yang lebih besar saat ini dia 1S ya, walaupun terlihat dia membentuk sebuah bias bearish ya setelah dia terjadi kenaikan. Namun kalau kita lihat dari struktur pergerakan yang ada saat ini di time frame yang lebih besar, cenderung sebenarnya ini sedang pembalikan ya, atau continuation dari bearish ke bullish ya. Kalau kita lihat di sini dia juga sudah melakukan koreksi ya, jadi ada kemungkinan ini akan melakukan kenaikan kembali ya, tapi kita tetap hati-hati karena market saat ini masih belum bagus ya, atau belum stabil. Jadi kalau kita lihat juga di time frame 1 jam saat ini juga market masih terlihat ya, dia sudah breakout dari area trendline. Jadi ada beberapa opsi atau kemungkinan yang akan terjadi pada pergerakan SOSD saat ini, karena kalau kita lihat secara minor trend dia sedang melakukan penurunan atau bearish. Tapi secara struktur pergerakan market dari time frame 4 jam tadi kita lihat dia sedang menuju continuation ke bullish ya. Jadi sekarang kita akan pantau. Di sini terlihat dia membentuk sebuah demand area ya. Di sini dia membentuk demand area, dan terlihat saat ini sudah ada penolakan kembali ya di area demandnya ya, dengan penutupan candle bullish yang terlihat di sini. Jadi ada kemungkinan untuk hari Seninnya, untuk hari Senin dari skenario yang akan saya buatkan. Namun di sini kita akan analisa terlebih dahulu, baru saya akan jelaskan untuk skenario yang akan saya buatkan buat teman-teman semuanya. Di sini ada area AQB atau titik keseimbangan antara buyer dan seller ya. Kita tandain di sini. Oke, di sini ada area AQB, kemudian ini ada area demand. Nah, di sini ada area demand yang akan kita pantau juga. Dan di area demand ini sudah ada rejection ya, untuk terjadinya kenaikan. Jadi kita akan pantau seperti apa pergerakan yang akan terjadi untuk saat ini. Jadi kita lihat juga kondisinya seperti apa. Di sini kita coba garis trendline. Ya, di sini juga dia sedang berusaha untuk breakout dari resisten trendline ya, dan di sini area RBS akan kita pantau juga. Jadi untuk pandangan saya pada pergerakan SOSD saat ini, jika merujuk tadi di time frame 4 jam ya, dia sedang melakukan continuation ya setelah dia breakout dari resisten trend lainnya. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan untuk di pergerakan minggu berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, apabila memang di hari Senin dia terjadi gap up ya, dia terjadi gap up, ada kemungkinan dia naik ke sini, dan apabila tertahan lagi akan koreksi lagi untuk melanjutkan kenaikan mengejar resistennya. Untuk target psikologisnya dari kita ke belakang dulu, kita tandain di sini untuk target psikologisnya ya, untuk hari Senin sampai dengan hari Selasa, bisa juga sampai hari Rabu ya untuk targetnya. Oke, jadi di sini ada resisten yang harus kita pantau, ada dua area resisten yang harus kita pantau. Untuk opsi berikutnya, apabila terjadi gap down ya, jadi gap down kemungkinan dia akan gap down dulu ke sini, kemudian naik lagi,
dengan target yang sama ya. Untuk hari Senin target saya dulu untuk sementara sampai di sini. Kalaupun dia breakout ya kita sudah ada target di area atas ya. Jadi sekarang kita akan ulas kembali untuk skenario nya. Jadi selama harga masih tertahan di area demand ini, maka potensi kenaikan masih terus berlanjut ya. Namun apabila dia breakout di bawah di sini ya akan menguji kembali area EQB-nya. Dan nanti kita akan updatekan lagi apabila dia sudah breakout dari support ya. Untuk resisten ya dia harus breakout dulu ke atas di sini, kemudian retest dan lanjut melakukan kenaikan. Dan target psikologisnya di area sini ya. Ini nanti saya akan tandain dan sebutkan angkanya. Jadi silakan dipantau saja nanti di hari Senin. Jadi di sini ada area RBS di harga 3340 dan 3346. Kemudian di area resisten berikutnya ada di 3359 sampai dengan 3366. Dan target psikologis yang akan kita pantau ada di resisten atau kita tandain supply di 3387 dan 3393. Oke, jadi ini adalah area pantau yang akan kita perhatikan di hari Senin ya. Karena kalau kita lihat dari struktur pergerakan saat ini sedang berusaha untuk breakout dari resisten trendline-nya. Dan kemarin di penutupan market mingguan itu pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, hanya membuat area sideways. Jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi untuk pembukaan market besok di sesi Asia. Sekarang kita akan coba cek juga untuk indeks dolar ya. Oke, kita sekarang sudah di indeks dolar. Di sini saya akan hapus dulu. Ya, kalau kita lihat dari indeks dolar saat ini dia juga sedang melakukan kenaikan dengan bias bullish ya setelah terjadinya penurunan. Kita akan coba lihat ya korelasi pergerakannya. Di sini dia juga sudah breakout resisten trendline, namun saat ini harga tertahan di RBS ya. Kalau kalian lihat ya, ini di saya tandain area RBS-nya. Ya, di sini ada support yang saat ini cukup kuat juga ya untuk memberikan perlawanan, yang artinya ini potensi saat ini menjadi resisten. Jadi apabila di hari Senin ya, khususnya juga minggu yang akan datang dia terus melakukan kenaikan dan gagal untuk breakout dari area ini, ya, kemungkinan dia akan melakukan penurunan kembali ya, jadi nanti kita akan pantau terus pergerakannya seperti apa. Karena kita tahu sendiri bahwa market saat ini sangat-sangat volatil ya. Jadi untuk skenario kenaikan apabila dia breakout kembali di atas di sini, ya targetnya dia bisa ke menutup gap ya. Ada gap area di sini. Ada kemungkinan dia akan menutup gap karena saat ini belum sempat dicapai kembali ya. Jadi ada kemungkinan dia akan naik melakukan ke area gap menutup ya. Jadi dia akan menutup gap di area tersebut. Ya, intinya kita harus tetap jaga money management juga untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi, dan kita cek juga untuk kalender ekonomi minggu depan. Oke. Untuk kalender ekonomi tidak ada data signifikan ya, namun nanti saya akan cek-cek lagi di beberapa platform yang menyediakan news ya, karena saat ini kita lihat tidak ada laporan terjadwal untuk high impact. Namun di sini ada di Kamis dini hari jam 1 malam ada FOMC ya, artinya market minggu depan akan cukup high risk lagi ya, akan ada FOMC yang akan rilis. Jadi intinya tetap jaga money management saja untuk teman-teman semuanya, jangan terlalu overtrade dan overload ya, tetap
konsisten dan disiplin, karena itu adalah kunci kita bisa bertahan di market atau di bisnis trading ya. Jadi tetap jaga money management saja. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.